sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ibadallah sikum wa nafsi bi taqallah faqad fazal muttaqun. Ikhwas sekalian, Assalamualaikum. Ya, insyaallah pada sore hari ini dilimpahkan banyak rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memulai lagi ya, sekian berapa, 1 bulan lebih ya saya absen karena memang diperintahkan untuk absen oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diminta untuk istirahat dan istirahatnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih banyak memberikan kebaikan buat kita semuanya. Pada kali ini kita pantas untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena banyak musibah yang terjadi di bangsa kita. Musibah terbesar adalah diangkatnya para ulama, diangkatnya para asatidzah yang sikoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Solo banyak yang diangkat oleh Allah. Banyak teman-teman ustadz yang qadarullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi ini. Karena musibah terbesar di dunia ini kalau ilmu itu diangkat oleh Allah. Ya. Apalagi yang di Solo Raya ada Allah Yarham, akhirnya kiro Ustaz Dr. Muin, satu-satunya pemersatu umat Islam yang pada hari ini belum ada yang menggantikannya. Ya. Pada sore hari ini kita akan sedikit sharingkan berkenaan dengan musibah, bagaimana manajemen merubah musibah menjadi barokah. Ya, manajemen merubah musibah menjadi barokah. Saya pribadi 3 pekan yang lalu ditinggalkan oleh yang sangat kami sayangi, kami hormati, guru, teman dan juga orang tua kami, ya, bapak wafat. Dan ini merupakan pelajaran buat kita semuanya. Bapak itu gak gerah. Jadi pada maghrib itu masih kujikan sama cucu-cucunya. Ya. Pada Isya setelah melakukan sholat Isya, ternyata Allah berkehendak lain. Allah memanggilnya. Yang sakit-sakitan ibu. Ini pelajaran buat kita semuanya. Karena yang namanya mati itu tidak kenal syarat.
Gak ada mati syaratnya harus tua, gak ada. Mati syaratnya harus sakit, gak ada. Ya, sering kami seringkan. Faida ja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah jadwal kematian kita dengan wasilah apapun tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Ya. Kemudian sepekan saya kehilangan mitra dakwah, termasuk guru, sahabat, kemudian masih hubungan kekeluargaan, dia sebagai paman saya ya, di Bekasi sana, yang wafat karena qadarullah tidak sanggup untuk melawan COVID. Itu wasilahnya ya. Kalau nggak ada COVID, kalau mati. Kalau sudah jadwalnya mati. Ya. Dan beliau yang punya Yayasan Az-Zahra yang kemarin sempat viral, santrinya umur 3 tahun koma, namanya Baim. Itu koma tapi merujaah terus. Anak 3 tahun koma tapi merujaah terus, sempat viral di media massa. Itu santrinya. Baik, wafilah rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Allah jauh hari sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita diberikan oleh Allah ujian, cobaan, musibah, ya, itu bisa kita ubah menjadi barokah. Intinya kalau kita itu mendapatkan ujian, jangan dilihat ujiannya, tapi lihatlah di balik ujian itu Allah akan berbuat apa. Ya. Allah akan berbuat apa. Itu yang kita lihat, hakikat di balik musibah. Tapi biasanya kalau kita mendapatkan suatu musibah, sakit dan sebagainya, lupa. Ya, aku tuh soalnya opo gitu ya. Malah nyalahkan seudon dengan Allah, merasa diri kita tidak punya dosa. Ya Allah, kalau begitu sadar foto ya Allah dengan paling ujian apa teh kayak ini tadi. Insyaallah. Ini yang terjadi. Ya. Makanya karena kita tidak paham dan memahami bagaimana memanage musibah itu agar menjadi barokah, bangsa kita sampai hari ini, masyarakat kita sampai hari ini belum berhenti. Ya, musibah dan bencana. Alhamdulillah di daerah kita tidak ada banjir, tidak ada tanah longsor. Saudara-saudara kita yang di pesisir selatan luar biasa. Ya. Dan kalau kita diuji oleh Allah, itu sebenarnya Allah minta bukti. Yang namanya ujian itu adalah bukti kesabaran kita. Mampukah kita untuk bersabar? Ya.
wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Dalam surat Quran surat Muhammad ayat 31. Allah firmankan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Jadi semua kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menguji kita? Standarnya apa? Ya. Kata Allah, kami akan mengetahui, agar Allah mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersahabat di antara kalian. Ya. Mengetahui orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di antara kalian. Agar apa? Agar kami menyatakan baik buruknya hal kalian itu. Jadi buruk, baik buruknya kita, ukuran Allah Subhanahu wa taala diukur oleh sejauh mana kita menanggapi bagaimana kita ini menghadapi ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar. Gitu. Maka bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mensikapi segala musibah dan ujian yang menimpa pada kita? Ada ujian kefakiran, ujian yang lain gitu ya. Karena ujian dan cobaan itu sudah hal yang pasti. Tidak ada orang yang tidak diuji di alam dunia ini. Bahkan Nabi dan Rasul ujiannya lebih berat daripada kita. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu Nabi. Rasulullah SAW itu ujiannya paling berat di antara para Nabi. Kalau disebut dengan ulul azmi, ya. Apa ulul azmi? Siapa saja ulul azmi? Mimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Kenapa Nabi Ayub kok tidak dimasukkan dalam kategori Nabi yang disebut sebagai ulul azmi? Padahal kan kita bisa melihat ya, begitu beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dari yang kaya raya kemudian dihabisin semua oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya sampai gosok semua puran sampai purik gitu. Itu kenapa kok tidak dimasukkan? Pada sakitnya itu sampai Nabiullah Ayub alaihissalam meminta sama Allah bukan minta kesembuhan. Mintanya apa? Ya Allah, silahkan Engkau memberikan sakit seluruh tubuhku, yang penting satu, ya Allah, lidah saya tidak Kau berikan sakit, agar aku bisa berzikir kepada Engkau. Insya Allah ya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh. Itu aja. Kalau kita beribu dikei loro seminggu nulis gitu kan, kayak iku mangan nopo gitu. Seakan-akan kita ini mampu memberikan, mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kalau ya, ujian itu sudah kepastian, adalah kepastian ya. Walan numulanakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Ini lagi diakhiri dengan wa bassiris sabirin.
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Sungguh kata Allah, pasti. Ya, sini walan. Ya, walan itu mau tidak mau terjadi, pasti terjadi. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan apa? Sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Coba luar biasa Allah di akhir ayat ini Allah kabarkan apa? Wabasyiri sobiri, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, ketakutan dalam musim pandemi ini, kegopi, kidra oleh kawian dan sebagainya. Padahal apa? Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bangsa ini, boleh dunia ini mengalami krisis, tapi harus kita punya keyakinan Allah tidak pernah mengalami krisis. Dan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering saya contohkan cicak. Cicak itu tempatnya di mana? Dia merayap, ya. Tapi Allah kasih makan apa? Jatah rezekinya apa? Nyambung nggak secara logika? Nggak nyambung. Kemudian bugot. Apa bugot? Baru dengar ya bugot. Apa bugot? Bugot itu anak gagak. Anak gagak begitu dia netas dari cangkang telurnya, begitu dia keluar dari cangkang telurnya, induknya bingung. Induknya itu bingung. Bingungnya apa? Iki anak isopo. Karena apa? Begitu lahir merah dia. Aku ireng yang ini lagi anak isopo. Gitu kan? Akhirnya apa? Ditinggal anak itu. Insya Allah, ya. Begitu ditinggal apa? Kan bau anyirnya itu membawa apa? Membawa binatang-binatang kecil itu nyamperin dia. Dan disitulah Allah kasih makan sama buat ini. Maka ada ulama yang mengajari doa pada kita, Allahumma yukni, ya, kama tarjuknal buhut. Ya Allah, berikan aku rezeki seperti telah Kau berikan kepada anak gagak tadi. Ya. Maka begitu anak ini mulai besar, tumbuh bulu-bulunya, baru ternyata dia anakku. Baru setelah itu dia terbang itu memberikan apa? Pembelajaran untuk terbang. Itu Allah atur rezekinya sedemikian rupa. Cicak juga demikian kan? Maka ada lagunya, ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Bukan lompat dia. Kan secara logika gak masuk. Burung pipit. Burung pipit itu tergantung dari di mana itu padi, di mana yang lagi mau panen itu. Itu misalkan jatahnya, ya. Makanya kalau jenengan bisa lihat itu kadang-kadang perginya jauh gitu ya, terbangnya jauh. Karena apa? Pertanyaannya, sopo sing iso ngerti padahal dia nggak pakai Google Map. Burung pipit itu kan nggak punya Google Map, tapi dia tahu nanti arah pulangnya tahu. Masya Allah, ya. Itu Allah kasih rezeki pada kita. Maka kadang-kadang kita ada rasa takut tuh, ketakutan apa? Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya. Kekurangan jiwa itu meninggal bapaknya, adiknya, ibunya dan sebagainya. Itu
kekurangan jiwa. Maka apa kata Allah? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Intinya di sabar. Sabar itu 5 huruf yang mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk sabar. Itu batasnya gitu ya. Padahal apa namanya sabar ada batasnya, itu bukan sabar. Gak sabar dia berarti. Gitu. Ya. Siapa yang orang sabar? Nih ya, siapa orang yang sabar? Kita ini kadang-kadang dikasih sakit sariawan aja gitu ya. Baru 1 hari sudah bingung ya, nyari ini ya. Terus saya sama istri kalau bingung dikasih obat ini, aku ini berapa bulan tuh kasih nikmat, nggak disuruh kasih sakit sehari aja udah bingung. Rasa syukurnya di mana gitu ya? Kan kita sudah bingung kan, cari ini. Padahal apa? Allah kasih kenikmatan berapa bulan? Dan kita baru sehari dikasih 1 titik gitu, 1 titik. Sariawan itu udah bingung. Ya Allah, kayak ini sakitnya gitu. Padahal kenikmatan sehingga apa? Kenikmatan yang berbulan-bulan itu lupa kita. Gitu kan? Ngoten betul Budi. Mbak. Itu. Siapa orang yang sabar? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 156. Siapa yang sabar? Ternyata yang sabar itu apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang sabar. Langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh kita ini berlama-lama untuk bersedih. Gitu. Karena sakit gitu ya. Itu langsung kembalikan pada Allah, ridho apa yang diberikan oleh Allah, kemudian sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, itu aja sebenarnya. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, kembalikan dengan berdoa kita pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak berzikir, berbanyak muhasabah, kemudian apa? Ikhtiar kita dengan berobat dan sebagainya, itu ikhtiar, baru kita tawakal. Ya. Jangan sedikit aku tawakal wae gitu ya. Yang berat dalan ana truk 5 meter, aku tawakal sama Allah, mati tenang. Itu. Ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seterata apa namanya dikatakan siapa orang yang sabar itu. Yang pertama, ya yang sabar, orang sabar itu kalau ada musibah, ada ujian langsung dikembalikan pada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, surat Al-Baqarah 156. Kalau kita, ya saudaraku sekalian, ikhwas sekalian yang saya hormati, kalau kita itu mengucapkan sadar dan menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang akan diberikan oleh Allah? Apresiasi apa yang akan diberikan oleh Allah? Ya. Ada ujian, yang dagang kadang-kadang sepi gitu ya, sing disalahke tonggone sing dodolane podo. Terus kalau gitu doanya gimana? Doanya apa? Ya Allah, bu ya langganan yang di situ itu ke saya semua atau ya Allah gitu kan? Itu kedengkian, itu dengki. Seharusnya gimana doanya?
Ya Allah, tambahkan pelanggan itu kepada dia ya Allah, sehingga dia itu mendapatkan rezeki yang banyak, gitu ya. Karena doa itu akan kembali pada kita. Ada nggak yang gitu? Jarang ya. Yang ada adalah yang tadi, minta punyanya mereka dikasih ke kita. Itu namanya kedengkian. Padahal kedengkian itu sifatnya siapa? Sifatnya setan, iblis laknatullah alaihi. Kan dia dengan Adam itu karena kedengkiannya. Ya, makanya kemarin 2 hari yang lalu saya bikin status hati-hati dengan 3 penyakit. Ya, penyakitnya orang pintar itu merasa ngerosok bener. Itu penyakitnya orang pintar itu. Gitu. Makanya sekarang itu kan banyak apa? Kalau jenengan bisa lihat, walaupun sekarang sudah dikubur ya, LC gitu. Itu coba orang pintar semua kan. Dan gak ada yang merasa dia itu pintar, semua yang merasa bodoh. Semuanya adalah pakai logikanya. Ya, di sana gini dibalas dengan logikanya, dengan dasarnya gitu ya. Dan yang paling ini 2 jam, 3 jam berdiskusi gak ada simpulannya. Itu penyakit orang pintar itu kayak gitu. Gak ada semuanya. Kemudian presidennya LC, silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Kan bingung gitu. Itu penyakitnya orang pintar adalah merasa benar. Benar itu bagus. Yang salah apa? Merasa benar. Gitu loh. Mau kayak koyong ini, nada koyong ini. Nah, gitu. Itu penyakit itu. Yang kedua loh, penyakitnya ahli ibadah itu takabur, sombong. Apa ada contohnya? Ada. Siapa? Iblis. Iblis itu ahli ibadah, beribu-ribu tahun ahli ibadah iblis itu. Apa yang mengakibatkan iblis laknatullah itu dihempaskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Merasa dia ahli ibadah. Beribu-ribu tahun ya Allah, saya itu sebagai penghulunya malaikat. Dan ini orang baru dari tanah lagi. Udah tanahnya tanah bukan tanah gini, tanah tembikar yang baunya luar biasa. Masa saya ahli ibadah suruh sujud sama dia, menghormati dia? Gak mau saya, Allah. Takut. Hati-hati ya. Hati-hati. Penyakitnya ahli ibadah itu takabur. Ya. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, Allahu Akbar. Apa dalam pikirannya? Ini aku ratangnya ini. Itu kan takabur. Dalam siapa? Padahal gak ada orang, tapi takabur dengan dirinya sendiri. Gitu. Aku ratangnya gitu ya. Itu takabur. Maka hati-hati. Penyakitnya ahli ibadah adalah takabur. Penyakitnya seorang hartawan dan dermawan, sugih lomo, sugih loman, ahli sedekah. Penyakitnya apa? Riya. Nah, nyumbang diumumke, ya gitu ya, diumumke. Salah nggak diumumkannya, protes sama takmirnya gitu ya. Oh, nyumbang sampai nanti. Gitu, ada nggak sih? Ada, maunya rata kok. Itu kan, boleh nggak gitu?
untuk menjaga ya, Imam Ali radhiyallahu anhu itu untuk menjaga ikhlasannya itu tiga-tiganya dilaksanakan. Siro wa alaniyah, secara sir dan diladohirkan. Ya, sir, dohir, kemudian nahwan nahar, walail, pagi dan siang dan malam, itu terus bersedekah. Untuk apa? Menjaga keikhlasnya beliau itu sampai segitu. Gitu. Boleh kita ini diumumkan, boleh nyumbangnya 10, misalkan menyumbangnya 500.000. Tolong niki-niki diumumke nggih sama tangan, boleh nggak? Boleh, asalkan apa? Yang sir tadi 5 juta. Wis iki sing 500 jeneng oke, tapi ini wonten kok. Itu untuk menjaga apa? Riya tadi. Gitu ya. Jadi penyakitnya wong sugih lomat itu apa? Riya. Ya. Maka hati-hati nih, penyakitnya orang pintar itu merasa benar. Penyakitnya ahli ibadah adalah takabur. Kalau ini semuanya penyakit ada itu ambiar kabeh itu. Kebaikannya nggak ada yang diterima oleh Allah. Gitu. Nah, untuk belainnya tadi, maka hati-hati. Ya. Merasa pintar. Karena ada sekarang nih, di sini nggak ada sih. Jauh sana. Pokoknya era ustaz kurang, orang bener gitu kan. Itu banyak terjadi seperti itu. Makanya ada yang sampai ke sana-sana tuh. Yang di atas kalau tidak dari kiainya, dari syekhnya gitu, nggak mau dia. Karena yang merasa benar syekhnya. Gitu. Syekh kula kok setan. Gitu. Haram bermazhab gitu ya. Tapi dia sendiri apa? Dan kamu itu mengikut siapa? Saya kan pengikutnya Syekh Fulan. Berarti dia kan bikin mazhab sendiri. Kan lucu kan? Gitu ya. Kembali lagi. Bagaimana musibah ini menjadi barokah? Sabar. Orang sabar adalah begitu mendapatkan musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari dan sadar sepenuhnya bahwa semua dari Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apa apresiasinya? Masya Allah itu. Yang 157-nya. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Masya Allah. Mengucapkan apa? Hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kesadarannya bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apa apresiasinya Allah? Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Allah sempurna keberkahan untuk mereka, orang yang sabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa cukup itu? Ya. Maka kalau musibah itu di-manage ya dengan baik, dengan aturan-aturan Allah, Allah sudah kasih cara-cara. Cara ini bagaimana caranya musibah ini menjadi barokah. Apa kata Allah yang terakhir dalam akhir ayat ini? Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Ya, itu apresiasi Allah. Langsung Allah yang mengapresiasi orang yang sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sekarang kita melihat banyak hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya.
bangsa ini mau dibawa kemana, gitu kita bingung. Ya, yang nomor itu, yang mengelola ini siapa, beda semuanya. Insinyur ngurusi kesehatan, nyambung gak? Nggak nyambung. Gitu. Makanya tadi saya bikin status berawal dari surat At-Taubah. Status saya tadi. Ya. Kalau kita melihat orang-orang seperti itu, kalau kita sondingkan dengan ayat-ayat Allah, kita akan mesam-mesam saja. Gak sepaneng gitu. Maka semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berlandaskan informasi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-Taubah 82. Saya bikin status urip iki sedelo. Jarno wae nggone do cengengesan nonton iki. Kalau bahasanya Allah di situ, silakan mereka itu bersuluh-guro, bertawa ke TV. Gitu. Tapi ya sudah, saya bilang titenono yang panguripan wis purno. Dia mati, dia akan mengawali, begitu dia mati, dia akan mengawali nangisnya, dan nangisnya itu selama-lamanya. Ya. Kalau kita melihat seperti itu, melihat orang yang sepak terjangnya macam-macam gitu ya, kita santai aja, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selesai. Kembalikan pada Allah. Karena penolong kita hanya Allah. Gitu. Gak mumet kita ini dalam melihat sifat terjang. Ya kita senyum aja, tutup nolele gitu. Kita nolong gitu. Itu aja. Melihat dan sebagainya gitu, dan kita melihat satu apa namanya, Allah sudah Rasulullah SAW sudah bersabda, kalau urusan dunia ini dipegang, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, apa kata Rasul? Tunggu kehancuran. Alhamdulillah ya. Itu. Makanya semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, ujian kita. Ya. Maka musibah itu, manajemen musibah itu adalah musibah kita terima dengan sabar dan menyadari segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, yang pertama Allah akan sempurnakan barokahnya. Ya, barokahnya akan disempurnakan oleh Allah, keberkahan akan diberikan pada orang itu. Tentunya dibalik musibah yang kesabarannya tadi, ya, kesabaran menerima musibah, menerima ujian itu, kalau kita sabar, kita kembalikan pada Allah, Allah akan ganti dengan keberkahan. Ya. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat, berkah rahmat. Masya Allah ya, berkah rahmat. Bahkan kita nanti masuk surga itu bukan karena ibadah kita, karena rahmat, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apa? Diajari berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, as'aluka ridhoka wal jannah. Kalau sendirian, wa a'udzubika min sakhatika. Itu kita minta ridhonya. Karena dari Allah nanti akan bisa mengantarkan kita. Ya, makanya ibadah itu bukan ibadah secara syariatnya. Ya, kita kadang-kadang kita melakukan sholat ya syariat, sholat maghrib itu 3 rakaat gitu ya. Tapi setelah itu kita tidak ikat. Apa ikatannya? Rasulullah SAW mengajarkan kita setelah kita salam, kita Rasulullah apa yang dilakukan? Beristighfar. Itu yang dilakukan Rasulullah. Rasul punya dosa.
Dan Rasulullah kalau sholat kira-kira khusyuk kan? Pasti khusyuk gitu ya. Tapi begitu itu mengajarkan pada kita. Begitu selesai istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, minimal 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya Allah, barangkali ya Allah sholat saya tadi kurang baik, ya Allah masih pikiran masih kemana-mana, ya Allah tolong ampuni, ya Allah sempurnakan ini dengan ampunanmu ya Allah, gitu. Ya. Orang kadang-kadang kalau kita sholat gitu ya, ada semut itu nyamperin ke tangan kita seperti gini, batal? Enggak, ya enggak batal kan? Tapi yang bikin kurang fadilahnya apa? Semut itu tak rene, semut itu tak nyopot gitu kan? Itu apa? Ada batin yang menyalahkan itu. Maka diikat setelah itu apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mungkin ada kekurangannya ya Allah, gitu ya. Jadi manajemen musibah itu begitu, kita paham, Pertama kali adalah kalau kita mendapatkan ujian apapun itu bentuknya, sabar. Apa itu buktinya sabar? Kita kembalikan semuanya itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna raji'un. Kemudian Allah akan berikan apa gantinya? Barokah, rahmat, dan hidayah. Berbicara tentang hidayah nanti insya Allah ya kan kita hidayah itu apa aja gitu. Kita sebentar lagi ada, ya sudah ada, ya. Jadi bagaimana kita ini mulai hari ini kita sudah ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sharingkan pada hari ini, ya. Insya Allah kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, musibah itu kan sesuatu yang tidak mengenakan kita. Padahal belum tentu kalau itu tidak mengenakan kita, itu adalah Allah kadang-kadang luar biasa. Allah itu semuanya doa kita pasti dikabulkan, pasti. Ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Tapi kadang-kadang karena itu tidak pas pada kita, Allah tunda kemudian kita gantikan yang lebih bagus. Gitu. Kasus pesawat Lion ada 11 penumpang yang sampai di situ karena terlambat, dia marah-marah ya, gimana bla 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 gitu. Tapi begitu serang berapa jam pesawat itu hilang, alhamdulillah gitu kan. Itu Allah tundakan yang lebih baik. Makanya kalau sekali lagi ikhwan sekalian, kalau kita mendapatkan ujian, tapi lihatlah di balik Allah pasti akan berbuat baik pada kita. Aku lupa ada usul kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.